Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada contoh kasus ya. Misalkan ada sebuah perusahaan CVDZH. Nah, CVDZH ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemindahan kantor atau rumah. Pada suatu waktu CVDZH mengikuti tender. Jadi pemerintah Kabupaten Sukabumi misalnya mengadakan tender ya, pemindahan kantor KPU Kabupaten Sukabumi dari Cisaat ke Cibadak. Tender tuh begini, jadi kan bisa ditunjuk langsung boleh ya, tapi bisa juga menggunakan tender ya pemerintah itu. Jadi diberikan kesempatan kepada perusahaan yang sejenis untuk berkompetisi ya. Nah, nanti dipilih. Tentu saja kalau dalam proyek yang waktunya lebih cepat karena ini mau digunakan ya, kemudian yang biaya lebih murah ya. Nah, sebelumnya tentu saja yang masuk kriteria yang ikutan itu adalah perusahaan yang sudah memiliki reputasi ya, pengalaman dan sebagainya. Nah, jadi kantor KPU mau dipindahkan nih dari Cisaat ke Cibadak. Nah, diundang beberapa perusahaan untuk ditenderkan ya, diseleksi nanti. Nah, CVDZH ini ikut tender, tentu saja kan harus mempresentasikan gitu ya, lama waktu yang untuk pemindahan kantor itu, kemudian nanti terus tentu saja biayanya nanti ya. Nah, CVDZH ini mengidentifikasi gitu ya elemen-elemen kegiatan dalam proyek pemindahan kantor ini. Yang pertama adalah menyusun rencana tata letak ya. Nah, kalau kita mau pindah rumah ya, pindah ke kantor yang baru, itu jangan langsung main pindahin barang ya, tapi susun dulu rencana tata letaknya. Nantinya meja direktur mau di mana, meja staf ini mau di mana, meja anu mau di mana, lemari berkas mau di mana gitu ya. Seperti itu, sehingga sudah jangan kita pindah-pindah gitu ya, kan capek ya. Kita pindah-pindahin, di sini ternyata nggak pantas nih, pindahin ke sebelah sini, sini nggak pantas. Nah, sepakati dulu, sesuaikan dengan rencana tata letak. Nah, kemudian diestimasikan waktu 4 hari. Kenapa? Ya, kalau hanya sekedar menggambar sih sebentar ya, sehari selesai. Cuman kan nanti dikomunikasikan dengan bagian anu, gitu ya. Setuju atau enggak? Nanti direktur nggak mau di sini meja saya, atau kepala ketua KPU bisa saya pengen di sebelah sini ruangan yang ini, mejanya pengen di sini, lemari pengen di sini. Nah, nanti kan hasil kesepakatannya. Nah, misalkan saja diestimasi diperlukan waktu 4 hari ya. Kemudian nanti setelah oke memesan furnitur. Nah, biasanya kan kalau perusahaan ya, perusahaan besar, bahkan rumah-rumah juga banyak seperti itu. Jadi ketika jual rumah itu pindah, itu nggak dibawain, angkutin furniturnya gitu ya. Nanti hanya barang berkas dan sebagainya aja yang penting. Kalau kayak furnitur biasanya dijual, diberikan kepada yang membeli rumah baru ya, atau kantor baru itu yang menempati. Nah, kita beli lagi biasanya kan seperti itu ya. Ribet ya ngangkutin lemari sama meja seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah memasang sistem komunikasi ya, seperti telepon, kemudian jaringan internet dan sebagainya. Nah, kalau listrik itu sudah ada ya di kantor yang baru juga ya. Biasanya penyedia gedung itu sudah menyediakan listrik. Kemudian menata furnitur, kemudian nanti mengangkut barang, menata barang, dan terakhir pemindahan personil. Nah, di sini karena menyusun rencana tata letak itu kegiatan pertama, tidak ada kegiatan pendahulu. Nah, memesan furnitur, dia baru boleh dipesan kalau rencana tata letak sudah selesai. Nanti kan mau berapa furnitur, disimpannya di mana aja gitu ya. Nah, ukuran seberapa, jangan sampai pesan yang gede nanti nggak lewat pintu gitu ya, seperti itu. Atau tidak sesuai dengan jumlah meja atau lemari yang direncanakan ya, seperti itu. Kemudian memasang sistem komunikasi juga harus sudah menyusun rencana tata letak. Jangan sampai misalnya manggil Telkom, dipasangkan sistem komunikasi, ternyata direkturnya nggak mau di situ mejanya, misalnya ya. Nah, maka kan masa dipindahin lagi kabelnya ya, ditarik lagi, kan repot 2 kali kerja ya.
Nah, makanya harus fix dulu, selesai menyusun rencana tata letak. Kemudian menata furnitur, tentu saja kalau furnitur sudah selesai dipesan ya, sudah dikirimkan, baru ditata. Kemudian mengangkut barang. Nah, jangan dulu mengangkut barang kalau belum selesai, itu apa? Memasang sistem komunikasi ya, diangkutin barang. Nanti ketika memasang komunikasi ribet ya, nagokan barangnya pindah-pindahin lagi gitu ya. Kemudian menata barang itu harus sudah selesai. D ya, menata furnitur. Dan E, mengangkut barang. Bagaimana mau ditata barangnya belum selesai diangkut misalnya, jadi mutlak ya harus selesai. Kemudian pemindahan personil harus sudah selesai menata barang. Ini sudah dibuat simpel ya, sederhana. Kalau realnya mungkin semua harus dituliskan ya, elemen kegiatannya. Oke. Nah, bagaimana kalau ada seperti ini ya, sudah selesai, kita mengestimasi, mengidentifikasi elemen kegiatan pendahulu, kemudian estimasi waktu atau durasi dari tiap elemen kegiatannya ya. Oke, sebelumnya saya tanya dulu, kalau ada proyek seperti ini ya, pemindahan rumah dengan elemen kegiatan seperti ini, estimasi waktu seperti ini, berapa lama kira-kira proyek ini selesai ya? Atau berapa umur proyek tersebut? Ayo. 1 bulan. Ya? 1 bulan kayak. 1 bulan paling. Dari mana 1 bulan? Perhitungannya dari siapa yang barusan jawab 1 bulan? Oke, semuanya aktif ya, berhitung. Nanti saya tanya satu persatu nih. Ayo semua berhitung. 40 hari. Siapa yang jawab 40 hari tadi pertama? Siapa yang cowok? Rifki. Rifki. Yang kedua siapa? Ayu. Mira. Mira 40 hari. Eca, mana Eca hadir nggak? Eca Marcella. Hadir, Pak. Oh, hadir ya, ya. 40 hari, Pak. Edo, berapa lama, Do? 40 hari, Pak. Ina, berapa, Nak? 40 hari. 40 hari, Pak. Hampir semuanya menjawab 40 hari. Dari mana coba? Dari itu, Pak. Dari jumlah estimasi. Nah, saya yakin kan kalah tender ya. Kalah tender dari perusahaan lain yang pernah belajar manajemen proyek ya. Pernah belajar penjadwalan proyek ya. Nah, mari kita hitung ya berapa umur proyek ini dengan sekaligus kita membuat penjadwalannya ya. Kita buat balok-balok dari tiap kegiatan ya. Pertama apa? Menyusun rencana tata letak ya. Simbolnya AA. A, menyusun rencana tata letak. Kemudian yang kedua apa? Memesan furnitur ya. Memesan furnitur. Kemudian balok yang ketiga untuk kegiatan ketiga yaitu memasang sistem komunikasi. Kemudian selanjutnya Menyusun furnitur. menata furnitur. Oh, menata furnitur. Kemudian mengangkut barang. Lalu menata barang. Dan terakhir pemindahan personil ya. Oke, jadi ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 elemen kegiatan, maka kita membuat balok yang 7 balok ya, disusun secara vertikal ya, dari atas ke bawah. Nah, untuk tiap-tiap elemen kegiatan.
Nah, maka selanjutnya kita harus membuat balok ya yang disusun secara horizontal ke samping ya, ke kanan, yang menandakan horizon waktunya ya dalam satuan hari. Nah, boleh per baloknya itu skalanya 1 hari, 1 balok 1 hari, atau misalnya takut kebanyakan nih 1 balok 2 hari silakan. Kalau kita manual di arsir ya bisa setengah. Tapi kalau di sini kita misalkan gunakan 1 balok 1 hari saja ya. Nah, ini kita kasih di sini garis pertama ada hari ke-0. Jadi hitungannya begitu ya. Hari ke-0 gitu ya. Di sini kan sebelum dimulai hari ke-0, nanti selesai hari ke-1 gitu ya. Ini hari ke-0, hari ke-1. Jadi hitungannya misalnya menyusun rencana tata letak, dimulai kan pada hari pertama, berarti setelah hari ke-0. Nanti ini ngebacanya setelah hari ke ya. Kita bikin balok ke kanan. Nah, sambil kita tuliskan waktunya ya. Oke. Oke, kita lihat ya, kita mulai ya. Nah, jadi ini satuannya harinya, ini hari ke-0, ke-1, ke-2, 3, 4, 5, 6, sampai dengan 30 ya. Menyusun rencana tata letak. Kegiatan pendahulunya tidak ada, berarti dia bisa dimulai pada hari pertama. Hari pertama tuh berarti setelah hari ke-0 ya, berarti dari sini nih, mulainya setelah hari ke-0 dari garis ini. Berapa lama dia butuh waktu? 4 hari. 0 tambah 4 berapa? 4. Berarti dia selesai hari ke-4 ya. Dimulai setelah hari ke-0, selesai hari ke-4. Nah, ini kita arsir ya. Kita arsir, kita warnai. Boleh kalau manual kita kasih titik-titik ya. Atau kita pulas. Nah, di sini kita kasih arsir. Warna apa misalnya abu-abu ya. Oke, terlalu tua. Nah, menyusun rencana tata letak bisa dimulai setelah hari ke-0 dan direncanakan selesai hari ke-4 ya. Nah, kita sedang buat penjadwalan nih. Kemudian yang kedua adalah memesan furnitur. Memesan furnitur atau kegiatan B itu pendahulunya adalah kegiatan A. Berarti dia baru boleh dimulai kegiatan B ini kalau kegiatan A sudah selesai. Berarti dia baru bisa dimulai setelah hari keberapa? Hari ke-4. Hari Setelah hari ke-4, betul ya, dari sini setelah garis ini. Lamanya berapa hari dia? 12 hari. 12 hari, berarti direncanakan selesai hari keberapa dia? Kedua. Tadi dimulai setelah hari ke-4, ditambah 12, berarti hari ke-16 ya. Kegiatan B baru bisa dimulai setelah hari ke-4 dan baru bisa selesai setelah hari ke-6, pada hari ke-16 ya. Hari ke-16 kita arsir. Selanjutnya kegiatan C. Pendahulunya apa? A. Berarti kegiatan C bisa dimulai setelah hari keberapa? Setelah selesai A kan ya? Setelah hari ke-4. Lamanya berapa hari kegiatan C? 8. 8. 4 tambah 8? Selesai pada 12 ya. Berarti kegiatan C karena pendahulunya A, maka dia bisa dimulai, kan pendahulu itu gini ya, syaratnya
kalau sudah selesai kegiatan pendahulunya gitu ya. Dia bisa dimulai setelah hari keempat, lamanya 8 hari, berarti selesai hari ke 12 ya di sini. Oke, sekarang kegiatan D. Lihat pendahulunya dulu. Kegiatan D pendahulunya apa? D. D ya. Lamanya berapa hari? 4 hari. Kegiatan D pendahulunya B, berarti baru bisa dimulai setelah hari ke 16. 16. Lamanya berapa hari? 4 hari. 4 hari, berarti selesai hari ke 20. 20 ya. Sekarang kegiatan E, pendahulunya apa? Kita lihat di sini. C ya, lamanya 4 hari. Kegiatan E pendahulunya C, berarti bisa dimulai kegiatan E setelah hari ke berapa? 12. Setelah hari ke-12 ya, setelah C selesai. Lamanya berapa hari? 4 hari. Berarti selesai hari ke 16 ya. Kemudian kegiatan F. Kita lihat F pendahulunya apa? D dan E. D dan D dan E ya. Kegiatan F pendahulunya D dan E. Berarti syaratnya harus sudah selesai kegiatan D dan harus sudah selesai kegiatan E. Ya. Menata barang itu baru bisa dilakukan kalau menata furnitur sudah selesai, mengangkut barang juga sudah selesai ya. Nah, berarti bisa dimulai setelah hari keberapa? Hari ke-20. Kenapa 20? Kenapa nggak pilih yang ini setelah hari ke-16? Kan setelah kegiatan D dan Hari E. ke-16 berarti yang selesainya mengangkut barang doang. Betul ya. Jadi pilih yang paling besar karena kalau kita mulai setelah hari ke-16 mengangkut barangnya sih udah selesai, tapi menata furniturnya belum selesai. Ya. Jadi harus dimulai setelah hari ke-20 karena ini udah selesai. Apa lagi ya? Ini apa lagi? Dimulai setelah hari ke-20, lamanya berapa hari? 6 hari. 6 hari. Berarti selesai hari ke 26. 26 ya. 26. Oke, terakhir pemindahan personil. Pendahulunya apa? F. F ya, lamanya 2 hari. Pendahulunya F, berarti dia baru bisa dimulai setelah hari keberapa? 20. Setelah hari ke-26. Lamanya 2 hari, jadi selesai hari ke 28 ya. Oke, berarti proyek ini selesai pada hari ke 28. Berarti umur proyek ini berapa hari? 28 hari. 28 hari. Bukan 40 hari ya. Jadi ternyata proyek ini bisa selesai bukan 40 hari, tapi 28 hari. Ya. Memang kalau kita hanya melihat ini sulit ya. Kita akan cenderung menjumlahkan ya. Tapi kalau kita langsung buat jadwal dengan menggunakan chart gitu ya. Ternyata kita bisa tahu, oh ternyata ada kegiatan ya. Kegiatan itu nggak harus berurutan. Selesai tiap ini baru lanjut, nggak seperti itu. Karena ada kegiatan yang mendahului, ada kegiatan yang tidak mendahului. Contoh ini tidak didahului oleh memesan furnitur, nggak ada hubungannya. Furnitur silakan dipesannya, memasang sistem komunikasi yang penting sudah selesai menyusun rencana tata letak. Jadi bisa mulai berbarengan.